Selamat. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah salat asar rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali lagi kita masih mendapatkan kesempatan di nikmat untuk dapat berkumpul di masjid Allah yang mulia ini untuk melaksanakan salat asar berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, melanjutkan bahasan kita di waktu zuhur. Pada waktu zuhur kita sampaikan ada hal-hal yang meruntuhkan keagamaan seseorang seperti yang telah kita sampaikan. Maka di kesempatan asar ini kita akan lanjutkan ada hal-hal yang menyebabkan atau menjadi pondasi bagi keagamaan kita menjadi kukuh. Jadi dengan melaksanakan amal-amal ini insya Allah keagamaan kita akan semakin kukuh. Imam Ibnu Arabi di dalam kitab Wasaya beliau menjelaskan, dan ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal-hal yang dapat mengukuhkan keberagamaan kita adalah yang pertama, selalulah kita melakukan istighfar dan taubat atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tidak peduli besar atau kecil kesalahan itu, karena kita manusia tidak pernah luput dari khilaf dan salah. Maka ketika kita melakukan kesalahan dan khilaf, maka bersegeralah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Bahkan ulama mengajarkan ketika kita melakukan perbuatan maksiat di sebuah tempat, sejatinya jangan tinggalkan tempat itu kecuali engkau beristighfar kepada Allah. Karena tempat yang tadi kita pernah berbuat maksiat telah akan menjadi saksi bagi kita di akhirat, di pengadilan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang mengukuhkan keagamaan kita itu yang pertama adalah kita selalu beristighfar kepada Allah dalam segala kesempatan. Kita melakukan dosa sekecil apapun, iringi dengan istighfar dan taubat kepada Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bersegera jugalah kita untuk melaksanakan amal-amal saleh. Apapun perbuatan-perbuatan yang itu dipandang baik dalam agama, rugi rasanya kita tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam perbuatan tersebut. Ada kisah yang menarik. Di satu musim dingin di Madinah itu, Sayyidina Abu Bakar itu biasanya membagikan pakaian untuk orang-orang miskin, yang pakaian itu berfungsi untuk melindungi mereka dari hawa dingin di musim dingin. Sayyidina Abu Bakar datang ke setiap rumah orang-orang miskin itu dan memberikan pakaian tersebut. Waktu itu Sayyidina Umar melihat Abu Bakar membagikan itu. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai Abu Bakar, saya tidak punya pakaian yang bisa saya bagikan, tapi bisa nggak saya ikut serta kepadamu, ikut membagikan pakaian itu? Pakaian yang ada padamu itu saya ikut ngantarkan dari rumah ke rumah. Itu pun jadilah. Jadi rugi kita tidak terlibat dalam perbuatan-perbuatan amal yang saleh. Dan segera untuk melaksanakan. Contoh yang paling sederhana, begitu panggilan azan datang, bersegera kita menjawab panggilan azan. Karena segera menjawab panggilan azan untuk melaksanakan salat itu merupakan lambang bahwa kita tidak sombong terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mengukuhkan keagamaan kita. Yang ketiga, yang juga berfungsi untuk mengukuhkan keagamaan kita adalah
kita selalu memperbanyak mengingat kematian. Tandanya orang cerdas itu adalah orang itu selalu mengingat kematian, banyak mengingat kematian. Karena kematian adalah sebuah keniscayaan. Siapapun yang telah Allah berikan kehidupan, maka dia pasti mengalami kematian. Tinggal waktunya yang kita tidak pernah tahu. Kata para ulama, kematian itu mirip sebuah panah yang dilepaskan dari busurnya dan dia pasti akan tepat mengenai sasarannya. Siapapun yang diberikan kehidupan, maka dia akan mengalami kematian. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian, dalam arti dia selalu bersiap untuk menghadapi kematian itu. Para ulama seringkali mengajarkan, andai kata kita melaksanakan sebuah ibadah, katakanlah salat, anggaplah salat itu adalah salat terakhir kita, karena kita tidak pernah tahu setelah ini apakah kita masih diberikan kehidupan atau tidak. Tidak seorang pun yang tahu. Tandanya orang cerdas adalah orang yang selalu berpikir dan banyak mengingat kematian. Di samping itu juga tandanya orang cerdas adalah orang yang bisa membedakan, mengkapling dan menilai kehidupan ini. Mana kira-kira kehidupan ini yang sifatnya abadi dan mana yang kehidupan ini yang sifatnya sementara. Dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara. Orang yang cerdas pasti dia tidak akan pernah mengambil untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Orang yang cerdas pastilah mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Itulah akhirat. Maka orang yang selalu mengingat kematian, kata Rasul, dia adalah orang yang cerdas. Yang berikutnya, yang ini juga berfungsi untuk mengukuhkan keagamaan kita. Jika kita selama ini berbuat kebaikan, maka istiqamahlah kita dengan kebaikan itu. Jangan pernah bolak-balik dengan kebaikan itu. Maka kita biasanya sebagai ahli ibadah, beristiqamahlah dengan ibadah yang kita laksanakan itu. Kalau kita ahli dalam sedekah, istiqamahlah kita dalam sedekah itu. Tidak perlu banyak, tapi istiqamahnya itu yang perlu. Rasul mensabdakan, amal itu yang diperlukan adalah istiqamahnya, bukan banyaknya. Maka selama kita biasa berbuat kebaikan, istiqamah, pertahankan kebaikan itu. Karena itu akan berfungsi untuk memperkuat keagamaan kita. Dan orang yang istiqamah dalam kebaikannya, maka dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan juga. Maka Allah akan memberikan kebaikan pada orang-orang yang berbuat baik dengan cara memberikan perlindungan kepada orang tersebut. Lalu yang berikutnya yang juga memperkuat keagamaan kita adalah kita selalu berusaha dalam batas-batas kemampuan kita untuk selalu mencegah yang munkar. Mencegah yang munkar ini jauh lebih berat dari perbuat yang kebaikan. Akan tetapi ini tetap penting. Kenapa? Kalau kita mencegah yang munkar, maka Allah akan menolong kita. Kenapa jadi seperti itu? Karena kita ketika mencegah yang munkar, artinya kita sedang menolong saudara kita yang berbuat maksiat. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Coba kau tolong saudaramu itu, baik yang dia orang zalim maupun yang dizalimi. Sahabat pernah tanya, ya Rasul, kalau yang dizalimi iyalah patut kita tolong, tapi yang menzalimi itu apa perlu kita tolong juga? Kata Rasul, iya. Yang menzalimi itu perlu kita tolong, dengan artian kita selamatkan dia dari perbuatan zalim itu. Itu artinya kita menolong saudara kita walaupun dia berbuat zalim. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.